warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Devita baru selesai memanggang roti dan rotinya sudah dipindahkan di rak pendingin. Tahu kan rak pendingin? Mungkin sebagian teman-teman saya yang tidak tahu yang mana sih rak pendingin, seperti apa bentuknya. Dan ada beberapa subscriber Devita bertanya, "Kak, saya kok bikin roti itu bawahnya basah, ya, berkeringat. Kenapa?" Karena ketika rotinya sudah mateng, keluar dari oven, tidak dipindahkan di rak pendingin. Didiamkan di loyangnya, karena loyangnya masih panas ya, didiamkan sampai dingin, terus nanti rotinya diambil ya. Jadi kalau misalnya rotinya sudah keluar dari oven ya, harus langsung dipindahkan di rak pendingin supaya bahwa rotinya ini tidak basah, tidak berkeringat. Jadi kalau misalnya rotinya dalam keadaan panas ya, di loyangnya itu tidak dipindahkan, didiamkan ya. Yang pertama, rotinya bisa rusak, bisa lengket. Yang kedua, rotinya basah dan berkeringat. Dan yang ketiga, nanti rotinya tidak awet, rotinya cepat berjamur. Makanya ada roti berjamur, baru 3 hari 2 hari sudah berjamur, karena rotinya ini basah, berkeringat. Karena waktu sudah mateng ya sayangnya, keluar dari oven masih panas-panas, tidak langsung dipindahkan di rak pendingin. Oke, saya kasih lihat dulu rak pendinginnya. Nah, ini dia rak pendinginnya sayangnya. Ini yang namanya rak pendingin. Ini. Jadi ketika rotinya sudah keluar dari oven ya, loyangnya kan panas. Langsung kita pindahkan di rak pendingin ini. Setelah nanti dipindahkan di rak pendingin, kita dinginkan. Jangan terkena angin terlalu lama, kita dinginkan, nanti rotinya bisa kering. Jadi setelah rotinya dingin langsung dikemas. Nah, ini dia rotinya yang sudah dikemas ya, sebentar lagi di press. Devita pakai plastik kaca. Ini dia plastik kaca, ini tidak ada lengketannya ya. Jadi ini dikemas, kita menggunakan mesin press. Ini mesin pressnya sayang. Jadi plastik yang paling bagus, saya kasih kalian bonus lagi tips ya, mengemas roti supaya rotinya ini awet, keempukannya bertahan lama ya, seperti itu. Dan semut juga tidak masuk di dalam plastiknya ini karena betul-betul tertutup, dan angin juga tidak masuk, supaya nanti rotinya ini bisa bertahan keempukannya. Kenapa roti ini mudah kering, keempukannya mudah berkurang? Karena plastiknya bisa masuk angin karena tidak di fresh. Ada 2 macam plastik seperti ini, saya kasih lihat ya. Ini yang plastik ini namanya plastik kaca. Ada yang bertanya, "Kak, plastik yang kakak sering gunakan untuk mengemas roti namanya apa? Plastik apa?" Namanya plastik kaca. Nah, ini yang namanya plastik kaca sayangnya. Kenapa dibilang plastik kaca? Karena waktu kita mengemas roti bisa kelihatan betul-betul rotinya ini bersih, dari luar kelihatan. Ini mengkilat, bisa dilihat. Plastik ini ada 2 yang ada lengketannya, saya kasih lihat contoh. Nah, ini dia plastik opnya yang ada lengketannya, yang ada lemnya. Ini dia. Ini juga bagus digunakan, cuma jika nanti lemnya ini bisa hilang, otomatis kan angin bisa masuk di dalam plastiknya ini dan mempengaruhi rotinya, dan rotinya nanti bisa hilang keempukannya. Jadi alangkah bagusnya kalian pakai plastik kaca seperti ini, kelihatannya lebih bersih warnanya ya, lebih mengkilat. Ini juga bersih juga sih, cuma kalau kita mau lebih awet rotinya dan rotinya lebih mengkilat dari luar seperti ini ya, kalian bisa pakai plastik kaca. Karena ini ada lemnya, ini tidak perlu lagi kita press, ini tinggal kita lipat aja, kita lepas lemnya ini ya. Yang sudah pernah lihat plastik off sudah tahu ya cara pemakaiannya. Ini tinggal kita buka saja, ini sudah ada lemnya, langsung kita rekatkan. Kalau kita pakai plastik kaca seperti ini harus pakai mesin press. Jadi seperti ini caranya. Ini ibu saya jadi model hari ini, membagikan tutorial cara mengemas roti. Wih, senyum lagi ibu, asik. Sangatlah menyenangkan. Sangat menyenangkan. Sama Devita, sangatlah menyenangkan teman-teman. Karena saya ada bisa bikin roti. Ada kesulitan nggak Bu bikin roti selama ini? Bagi saya tidak ada kesulitan, bikinnya sangat mudah. Iya, yang penting kalau itu ada minat. Iya, kalau ada minat. Kalau tidak ada minat ya mungkin susah. Tapi kalau sudah bisa, mungkin kita hanya perlu, kalau misalnya mau bikin donat ya perlu mesin saja ya. Tapi kalau kita mau bikin roti harus ada 2 mesin yang kita gunakan ya. Mesin pengadon roti dan
ini Proofing. Proofing juga Proofing, dan oven. Itu yang kita perlukan, ada 3 untuk bikin roti yang dipanggang. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu resep-resepnya, cara bikinnya, ya tinggal kita punya mesin, kita harus ada lemari pengembang, dan yang ketiga kita harus ada oven gas. Jadi kalau kita mau niat berjualan ya sekalian saja ya sayangnya, kita beli pengadon roti. Mengadon jangan pakai tangan, nanti hasilnya kurang bagus. Jadi di mana-mana kalau kita mau bikin roti itu yang paling bagus harus mengadon pakai mesin ya Bu ya. Ya, kalau pakai tangan kenapa Bu? Pakai tangan. Ya. Kalau pakai tangan, yang pertama akan capek tangan, Ya. yang kedua Adonannya jadi pantat, gagal, ya. Tidak kalis ya Bu ya. Maksimal yang kita mau. Tapi kenapa ada orang bagi-bagikan resep Bu? Kok dia pakai ngadon pakai tangan kok kalis ya? Kenapa itu Bu? Padahal kita kan ngadon sampai setengah jam itu. Ya, saya rasa itu tidak mungkin. Hoax ya Bu ya, hoax. Yang kita lakukan di sini kan ngadonnya kan 40 menit. Yang 40 menit itu saja pakai mesin ya sayangnya. Adonannya bisa kalis. Jadi bagaimana bisa mengadon pakai tangan adonan bisa kalis? Itu tidak ada cerita ya. Jadi Devita ini betul-betul membagikan resep roti-rotian itu, saya mengajarkan yang benar. Kalau mau bikin roti, mau bikin usaha sekaligus langsung saja sekalian harus ada mesin, harus ada oven. Jadi tidak ada cerita mengadon tanpa ulen, tanpa telur ya, tanpa pelembut, roti empuk selembut kapas. Tidak ada cerita, jangan percaya. Ada resep ya sayangnya. Ini banyak sekali orang bagi-bagikan resep. Judul resepnya tanpa diulen, tanpa pelembut, tanpa telur, rotinya selembut kapas dan bisa bertahan keempukan. Tidak ada cerita ya. Jadi Devita kalau misalnya membagikan resep itu saya jujur tidak ada yang saya skip. Mungkin kadang ada yang berpikir kok banyak sekali bahan-bahan yang digunakan, kenapa harus ada mesin, sedangkan di resep orang yang lain dibagikan itu tidak menggunakan mesin, pakai tangan sudah bisa kalis adonannya. Tidak ada, coba saja ya, ikutin resep yang lain, ngadon pakai tangan bisa nggak kalis seperti yang dibagikan resepnya sama yang Anda dapat resepnya sama si dia itu ya. Tidak ada cerita ya sayangnya. Jadi kalau kalian mau bikin roti harus ada mesin, adonannya harus betul-betul kalis seperti itu supaya nanti roti jadi bisa empuk, dan jangan lupa harus pakai pelembut seperti itu ya, saran dari Devita. Jadi kalau misalnya ada yang mau ambil resep saya silakan ambil saja resep saya ya, saya tidak masalah. Karena Devita memang membuka lapangan pekerjaan bagi wanita-wanita yang tidak punya skill ya, seperti itu, supaya saya bisa mengurangi pengangguran di Indonesia ini. Bagi yang mau berminat aja mau belajar di channel saya, tapi insya Allah sudah banyak sih yang saya bantu bikin roti, bikin donat, dan sudah ada yang mulai berjualan sekarang pengikutnya Devita. Alhamdulillah ya, hidup pejuang raja receh. Nah ini dia roti yang saya bikin. Jadi kalau kita bikin roti memang harus ada mesin, harus ada pelembut. Nah coba dikasih lihat dulu Bu roti. Ini dia rotinya pakai mesin, pakai pelembut ya, seperti ini contohnya. Coba saja nanti bikin roti mengulen pakai tangan, tidak ada pelembutnya, tanpa telur, seperti apa rasanya ya. Saya tantang ini ya, coba saja bikin roti. Jangan berani-berani jual roti ya tanpa diulen, tanpa pakai telur, tanpa pakai pelembut. Nanti ini ya tidak laku rotinya. Seperti itu. Mungkin nanti yang bikin juga tidak mau makan, apalagi yang mau beli, tidak ada yang mau beli. Nah ini contoh roti-roti yang diulen pakai mesin ya, pakai pelembut, bahan-bahannya lengkap. Ini bahan-bahan yang saya gunakan untuk bikin roti. Saya berani berkomentar seperti ini karena Devita seorang penjual roti. Ya, bilangin kalau bikin resep jangan di skip-skip. Iya, bikin resep yang benar, yang jujur ya. Seperti itu. Karena kasihan Bu ya, saya punya pengalaman loh Bu. Dulu sebelum bisa bikin roti saya ngambil resepnya orang ya, tetangga-tetangga itu. Terus saya coba, saya sudah beli tepung, mentega, sudah beli telur, tidak jadi saya bikin. Kenapa roti saya ini tidak empuk, tidak sama yang bagikan resepnya itu? Kenapa ya? Ternyata ada rahasianya seperti itu. Jadi ingat,
Kalau kalian mau bikin roti yang betul-betul seperti roti yang ada di Holland Bakery atau di Berikto atau di toko-toko roti yang sudah ada namanya, harus mengulen pakai mesin. Dan ada bahan-bahannya lengkap dan harus lembut. Dan harus ada pelembutnya, sorry. Nah, ini roti saya sama yang dijual di toko-toko roti yang sudah ada namanya. Cuma Devita kan baru jualan roti ada hampir 1 tahun ini ya. Dulu di Balikpapan saya jual roti juga, cuma saya belum ada nama, cuma hanya jual-jualan seperti itu. Tapi rasa roti yang saya jual ini tidak kalah jauh sama roti-roti yang dijual di Bakery Holland atau di toko-toko roti yang sudah ada namanya ya Bu ya. Coba dilihat ini rotinya cantik sekali. Oke Bu, habiskan dulu. Oke, sampai manfaat video yang saya tayangkan hari ini. Jika ada yang mau bertanya, silakan langsung bertanya di bawah kolom komentar channel Dapur Devita. Insya Allah nanti pertanyaan kalian saya bisa jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, I love you. Dah Bu. Dadah. Love you. Selamat sore. Selamat berakhir pekan.